Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas ihwal setelah subuh, ya. Banyak orang-orang yang setelah subuh ini harus ngapain, ya? Apakah boleh tidur lagi ataukah harus kemudian bagaimana kita langsung lanjut bekerja dan lain-lain. Baik, kita akan buka pembahasannya dengan ada sebuah ayat yang menarik. Wasubhi idza tanaffas. Ketika matahari kemudian muncul, fajar menyingsing, dimulailah kehidupan di muka bumi ini. Manusia dan sebagian besar makhluk binatang, tumbuhan dan lain-lain, dia hidup, ya, dari mulai pagi hari. Ya, hanya sebagian kecil yang nokturnal, yang hidup di malam hari, ya. Dan di malam hari sudah ditetapkan qadarullah oleh Allah bahwa yang hidup di malam hari, yang bekerja, yang berkegiatan di malam hari adalah itu para jin, ya. Nah, mereka lah yang kemudian memulai kehidupan di malam hari. Sahabat muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Melalui hadis tadi bisa digambarkan bahwa menghilangnya kegelapan malam atau waktu subuh merupakan shift akhir dari para jin berkeliaran dan jam bubaran para jin untuk kembali ke peraduan mereka masing-masing. Sama halnya seperti waktu maghrib yang merupakan jam sibuk bagi para jin yang memulai aktivitasnya. Maka tak jarang seseorang yang kembali tidur sewaktu subuh kerap bermimpi buruk. Seperti yang kita ketahui, mimpi buruk datangnya dari para setan kalangan jin. Maka di saat tersebut ada baiknya kita beribadah. Selain itu, kelebihan kita beribadah di waktu subuh memiliki kelebihan tersendiri. Seperti diriwayatkan hadis Muslim, waktu subuh merupakan waktu pergantian shift antara malaikat malam dengan malaikat siang, yang mana para malaikat akan berkata, kami mendatangi mereka ketika sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Artinya, ibadah kita dicatat oleh dua malaikat sekaligus, yakni malaikat malam dan juga malaikat siang. Sedangkan waktu asar merupakan pergantian sebaliknya, yakni datangnya kembali malaikat malam dan naiknya malaikat siang. Nah, sahabat muslim, itulah salah satu kelebihan sholat di awal waktu. Sedangkan jika dikaji dari segi kesehatan, waktu subuh ternyata memiliki dampak yang baik bagi kesehatan. Dikutip dari klikdokter.com, adapun manfaat bangun di awal pagi ialah yang pertama, awal yang baik beraktivitas. Dengan memulai semua di awal pagi, segala kegiatan menjadi tidak tergesa-gesa dan membuat pikiran lebih tenang, serta menghindari pikiran menjadi kusut. Yang kedua, lebih bahagia. Menurut survei dari Universitas Toronto, orang yang bangun lebih pagi lebih bahagia dibanding orang yang suka begadang. Hal tersebut dikarenakan jam biologis orang bangun pagi sesuai dengan ritme sosial di sekitarnya. Contohnya jam kerja yang dimulai pagi hari. Yang ketiga, pikiran lebih tenang. Dengan demikian, orang-orang yang bangun pagi mudah mengambil keputusan. Karena terbebas dari distraksi, mudah mengambil keputusan. Karena terbebas dari distraksi dan juga memiliki waktu untuk berpikir. Yang keempat, sarapan berkualitas. Dalam hal ini, membuat seseorang sempat untuk sarapan pagi dan kaitannya dengan gula darah yang terjaga di siang harinya. Yang kelima, sempat berolahraga. Dengan bangun pagi, tentunya Anda jadi memiliki waktu untuk berolahraga. Selain itu, menikmati udara di pagi hari membuat Anda mendapatkan oksigen terbaik di awal pagi untuk tubuh Anda. Nah, sahabat muslim, itulah kelebihan beraktivitas setelah sholat subuh. Lalu apakah benar apabila kita bangun siang atau kita tidur kembali usai sholat subuh, rezeki kita dipatok ayam? Berikut pemaparannya.
ketika kita bangun di sholat subuh, setelahnya itu kita harus kemudian sebisa mungkin melanjutkan ya aktivitas kita. Karena apa? Karena banyak dari berbagai hadis yang menyampaikan bahwa rizki itu datangnya dimulai di pagi hari. Ya, kita sambut yang namanya rizki itu dari mulai setelah subuh. Nah, para imam semuanya menyatakan bahwa ketika pagi-pagi kita atau subuh-subuh kita bangun dan kita kemudian melanjutkan aktivitas ya, dari mulai setelah sholat subuh ada syuruk, kemudian ada duha, yang kemudian kita lanjutkan dengan bekerja. Nah, dalam kondisi seperti itu ya, secara biologis pun tubuh kita itu siap untuk kemudian menerima atau melakukan pekerjaan-pekerjaan. Karena apa? Karena memang ada yang namanya Allah sudah tetapkan segala sesuatunya. Matahari yang bersinar ya, yang kemudian memberikan energi kepada kita, udara yang berhembus, oksigen dan lain-lain. Ini semuanya sudah memang diatur bahwa setelah subuh sebaiknya manusia itu melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah, jangan sebaliknya. Ketika setelah subuh manusia itu kemudian dia tidur, ini banyaknya apa? Secara tubuh itu membuat mereka itu menjadi, kalau anak-anak sekarang bilang, jadi kaum rebahan, ya, kaum yang mager, malas gerak. Kenapa? Karena tubuh ini juga akhirnya apa? Tidak terkena sinar matahari. Dia tidak kemudian mendapatkan udara yang segar ketika di pagi hari begitu. Nah, inilah yang tidak memicu juga, tidak memacu yang namanya badan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, karenanya kembali lagi ingat tuntunan Rasulullah SAW, kita harus tiba kepada beliau dan kita memahami bahwa kenapa akhirnya setelah subuh ya kita kemudian berzikir dulu sampai ke syuruk. Setelah syuruk juga kita boleh duha di awal ya, karena duha itu ada 3 bagian, ada awal, ada tengah, ada akhir. Kita ambil duha di awal dan kemudian kita melakukan aktivitas